Jadi saya Bapak Ibu kalau melihat anak-anak kecil ini teringat pada hadis Nabi, laisal minna man lam yarham shaghirana. Bukan bagian golonganku, kata Nabi, jika seseorang itu tidak sayang kepada anak kecil. Mohon maaf, saya agak bisa berdiri karena sekali berdiri harus pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, akhinal kiram, Gus Adib beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Munaji, hafizahumullahu wa ja'ala sihhata wal afiyatah, amin ya rabbal alamin. Yang barusan sempat memaparkan, menjelaskan tentang sanad keilmuan Al-Munaji yang disimbolkan dengan sawu kecil. Itu bahasa di Jawa, Gus, ya, sawu kecil. Tidak tahu kalau bahasa di sini apa ini. Sawu apa? Manila. Ya, sudahlah, yang penting buah-buahan enak dimakan, gitu saja sudah. Jadi luar biasa, cuma saya sekedar menambah. Kalau tadi Gus Adib menjelaskan sanad dari para masyayikh, ada satu juga yang saya dapatkan, Gus, dari guru-guru, bahwasanya kenapa Pangeran Diponegoro itu waktu itu menanam pohon sawu, itu tidak ada lain. Ini tambahan saja dari apa yang disampaikan oleh Gus Adib. Ternyata Gus itu merupakan apa istilahnya? Representatif. Apa ya representatif sih? Perwujudan, apa ya? Simbol lah gitu ya. Simbol dari sebuah hadis, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sebagian riwayat ada yang mengatakan min iqamatis shalah. Jadi kenapa Pangeran Diponegoro pada waktu itu menanam pohon sawu, itu adalah simbol dari hadis sawu sufufakum fa inna taswiyatas. Kalau di Al-Munaji mau sholat baca itu, Gus? Oh tidak, berarti harus baca kalau sanadnya ke situ. Karena rata-rata pesantren yang sanadnya pakai pohon sawu, sebelum sholat imamnya pasti baca itu sawu sufufakum fa inna taswiyatas fi suhu min tamamis shalah. Ada yang min iqamatis shalah. Nah, itu tambahan saja, Gus. Jadi Al-Munaji harus baca itu imamnya sebelum sholat. ini tambahan sanad. Bapak Ibu undangan yang sangat saya hormati, tanpa terkecuali, terutama luar biasa santri-santrinya Gus Adib, santriwan santriwati yang sangat saya cinta sayangi. I love you so much. Saya ini ibu-ibu ketinggal teng mriki, Gus. Soalnya ibu-ibu penasaran biasanya. banyak ibu-ibu ini.
Saya gemetar kalau banyak ibu-ibu. Jadi saya Bapak Ibu kalau melihat anak-anak kecil ini teringat pada hadis Nabi, laisal minna man lam yarham shaghirana. Bukan bagian golonganku, kata Nabi, jika seseorang itu tidak sayang kepada anak kecil. Dan ternyata hadis ini bukan main-main, Gus. Saya mendapatkan satu ibarah, satu keterangan yang saya yakini ini adalah penafsiran dari hadis laisal minna man lam yarham shaghirana. Ada keterangan seperti ini. Idza arattah antasirah min jumlatil abdal. Kalau kamu ingin jadi bagian dari wali-walinya Allah, wali abdal, fahawil akhlaqukah ila khuluqil atfal. Maka rubahlah prinsip hidupmu sebagaimana prinsipnya anak kecil. Wah, ini kan luar biasa. Jadi syarat kalau mau jadi walinya Allah, kalau mau jadi wali kota syaratnya harus punya uang. Kalau mau jadi wali Allah itu syaratnya merubah gaya hidup kita, prinsip hidup kita seperti halnya ala khuluqil atfal, seperti prinsip hidupnya anak kecil. Bagaimana ini bisa? Seperti apa prinsipnya hidup anak kecil? Yang pertama, ini yang paling penting. La yatahimmuna birrizqi. Anak kecil itu tidak pernah galau urusan rezeki, tidak seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Survei membuktikan sekarang. Siapa namanya? Namanya siapa? Safa. Oh, Safa. Ada ibunya Safa di sini, orang tuanya ada? Ada. Kalau minta uang, mintanya ke ibu sama apa sama bapak? Mama. Oh, sama mama. Uangnya dikuasai mama berarti. Padahal bahaya kalau harta dikuasai orang perempuan, bahaya. Al-maluh baina yadayim ro'atin. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak berceramah Gus ya. Saya kongko-kongko saja. Karena ketika saya diundang oleh Gus Adib untuk ceramah, ini saya langsung ingat kepada beberapa bulan yang lalu saya itu sowan ke sini, sowan ke Gus Adib. Saya masih ingat betul pesannya Gus Adib ke saya, Gus jangan jadi penceramah. Lu kenapa saya disuruh ceramah kemarin undangannya? Ini kan melanggar konstitusi sudah. Saya tanya sama Gus Adib, Gus kenapa kok tidak boleh jadi penceramah? Alasannya beliau luar biasa, karena sekarang banyak penceramah yang tidak didasari oleh keilmuan. Sehingga ketika dia menyampaikan fatwa fa'afta bi ghairi ilmin, menyampaikan fatwa tanpa didasari keilmuan, fa'adollun wa adollun, dollun fa'adollun, maka itu fatwa yang sesat dan menyesatkan. Jadi ini yang saya pegang. Saya tidak pernah ingin jadi penceramah, tapi masalahnya Gus Adit undang saya disuruh ceramah. Jadi saya agak ceramah sekarang. Terserah mau dihukumi apa, stand up comedy terserahlah. Tapi intinya Safa tadi, mana ibunya? Ini kita survei membuktikan. Bu, mana Bu? Bundahara ini, Bundahara yang megang keuangan keluarga berarti. Oke, baju hitam, itu namanya Safa. Safa kalau minta uang, dia langsung minta apa masih tanya dulu mama punya uang apa tidak? Langsung minta kan? Tidak ada urusan anaknya ini, mamanya mau punya uang atau tidak. Lah ini yang dimaksud la yatahimmuna birrizqi. Jadi tidak ada perasaan galau tentang urusan rizki. Yakin saja pasti mama punya rizki. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada kita. Agar bagaimana kita, saya mohon maulid Nabi ini tidak hanya sekedar cerita-cerita tentang Nabi, tapi ada satu akhlak atau ahwalur Rasulullah yang bisa kita tiru, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita itu urusan rizki ini jangan ribet-ribet. Kenapa? Karena rizki itu sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini Bapak Ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu sering galau urusan rizki
Karena selalu berpikir bahwa yang bisa memenuhi kehidupan kita ini hanya manusia, bukan Allah. Makanya saya dapat gubahan syair, la tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama yus'alu yaghdabu. Kata syair ini, pengarang syair, kamu kalau ingin sesuatu, kamu itu mintanya kepada Allah sebelum minta kepada manusia. Kenapa? Karena Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu Bapak Ibu merasa tersinggung kalau kita tidak meminta. Merasa tersinggung Allah itu. Tapi bedanya dengan manusia, kalau manusia wa bani adama yus'alu yaghdabu, kalau sering diminta pasti tersinggung, Pak. Bapak Ibu kalau punya saudara yang kaya, minta uang tiap hari, saya jamin 1 minggu ibu dikasih buka pintu. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu tidak diminta marah Allah itu. Jadi hal-hal yang paling kecil, kalau guru-guru saya mengajarkan, jangankan mau minta sawah, mau minta rumah yang mewah, urusan garam saja kalau bisa ngeluhnya kepada Allah sebelum ngeluh ke tetangga. Ini guru-guru saya menyampaikan. Bahkan ada yang lebih lucu. Ini mungkin saking fokusnya minta kepada Allah. Saya suatu ketika Gus Hadid pernah ziarah ke makam Sunan Kudus. Nah ini saya mendapat sesuatu yang baru. Ada kelompok ziarah di situ. Ya, yang paling banyak ibu-ibu pada waktu itu. Dia itu punya qasidah seperti ini, Gus. Ini bukan ijazah, saya nggak tahu sanadnya dari mana, tapi dikiranya seperti ini. Ya Rabbana ya Kudus. Karena dia di makamnya Sunan Kudus. Ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus. Kertas merah halus-halus 100.000 kertas merah bibarokati Sunan Kudus. Ada seperti ini. Silahkan kalau mau diamalkan oleh Al-Munaji. Cuma saya agak tanggung sangatnya dari mana agak tahu, Gus. Lah jadi ini kan luar biasa. Urusan uang 100.000 ini langsung pada poinnya diminta kepada Allah. Walaupun yang mungkin masalah su'ul adab atau gimana urusan belakang lah. Intinya ini kan bentuk bahwa mereka itu kelompok pada waktu itu, kelompok ziarah itu urusan uang saja dia jelas, tidak bertele-tele kepada Allah. Jadi kita ini memang ada keistimewaan. Umatnya Rasulullah Muhammad SAW punya beberapa keistimewaan dibanding umatnya Nabi yang lain. Maka kata Nabi, ju'ilat ummati khairul umam. Dan saya senang ngutip hadis ini karena nama saya Khairul Umam, Pak. Jadi ada hadis, ju'ilat ummati khairul umam. Dijadikan umatku ini sebagai umat yang paling baik. Dan kata Nabi, umatku ini diberikan 3 hal. Salasan lam yu'ta illal anbiya. Yang mana 3 hal ini tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi kecuali hanya kepada para Nabi. Apa yang pertama? Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Nah, jadi doa saja sudah, mau butuh uang berapa ya doa. Ya kalau mau yang keren seperti bahasa Arab tadi itu diamalkan sudah. Sudah hafal ibu-ibu? Karena kalau urusan uang biasanya ibu-ibu ini. Tapi bapak-bapak, saya mohon, sebenarnya kehidupan kita hari ini bukan hormat perempuan, Ustaz, tapi lebih kepada takut kepada perempuan. Itu saja. Jujur ya. Jujur ya, ini sebenarnya kita ini bukan ma'akroman nisa ilal karim, sudah bukan di situ. Jadi kita bukan menghormati perempuan sebenarnya, tapi lebih takut kepada istri. Dan saya ini sekalian curhat, Gus, karena ini yang saya alami.
Tapi ibu-ibu, hati-hati kalau urusan uang, jangan dikuasai semua. Saya sekarang bela bapak-bapak karena kebetulan saya gak bawa istri sekarang, hanya saya berani. Saya kalau ada istri takut bicara seperti ini. Setuju ya, saya bela bapak-bapak ya. Berarti korban semua Gus. Gak tahu kalau Gus Adit. Gak tahu kalau Gus Adit. Ibu-ibu, jangan semua harta itu dikuasai ibu-ibu. Kenapa? Al-malu baina yaday imra'atin la yadumu abadan. Harta kalau sudah dikuasai orang perempuan tidak akan abadi. Sudah yakin saja, tidak akan abadi. Jadi kalau ada perempuan, istri bilang, ya, istri bilang mana uangmu saya pegang semua biar tidak boros, itu bohong Pak. Bohong Pak. Kalau tidak percaya Bapak, kalau ibu mau istrinya mau ke pasar, dia bilangnya mau beli bawang putih, bawang merah, kasih uang 200.000. Saya yakin dapatnya bukan hanya bawang putih, bawang merah. Betul ya? Itu Bu yang bikin boros Bu. Nah kalau bapak-bapak ini ya enggak, kalau memang mau beli rokok saja. Kadang koreknya enggak beli. Karena terkadang pas koko punya temennya di bawah. Karena saya juga pengalaman. Jadi korban, ya pernah lupa bawa punya teman juga. Ya jadi itu masalah harta, al malu baina yaday imra'atin la yadumu abadan. Tapi at-tiflu baina yaday rajulin la ya'ishu abadan. Urusan pendidikan anak kecil itu jangan dipasrahkan kepada bapaknya. Shadaqallahul azim Pak. La ya'ishu abadan. Tidak lama anaknya pasti mati. Karena rata-rata bapak ini tidak sabar kalau mendidik anak, betul. Makanya kalau ada ke PAUD, ada ke TK, yang ngantar itu yang nemani anaknya apa bapaknya apa ibunya? Ibunya. Jadi ibu jangan terlalu sibuk ngurus harta, tapi urus anaknya biar jadi anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Itu keistimewaan pertama yang diberikan kepada umatnya Nabi. Kita disuruh berdoa oleh Allah agar kita, dan Allah mempunyai janji kepada kita untuk mengabulkan semua permintaan kita. Yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau sholawat seperti tadi itu agak janggal Gus. Jadi ada yang bilang Sallu alaihi, terus dijawab Sallu ala Nabi Muhammad. Terus yang mau sholawat siapa? Kan kalimat Sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Terus dijawab Sallu ala Nabi Muhammad. Jawabnya bersolawat juga kamu kepada. Yang mau solawat siapa? Jadi kalau ada orang bilang Sallu alaihi, maka jawabnya Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita disuruh solawat. Nah, ini saling nyuruh, ini kan gak jelas juga nanti yang bersolawat. Kata Allah, salah satu keistimewaan lagi yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad, ma ja'ala lakum fid dini min harajin. Agama ini tidak aku jadikan sebagai masalah. Jadi agama Islam ini Allah jadikan sebagai solusi dari setiap masalah. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi masih punya masalah yang begitu luar biasa dalam kehidupannya dan tidak bisa menemukan solusinya secara agama, maka berarti masih belum kafah agamanya. Perlu ngaji lagi kepada Gus Adit. Ini saya luar biasa melihat antusias masyarakat, semangat ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik santri. Karena ini ada pihak kelurahan yang hadir. Mudah-mudahan pesan ini tersampai kepada pihak kelurahan. Adanya al-munaji, saya mohon Bapak Ibu, ini harus didukung segala kegiatan. Karena saya hakul yakin segala kegiatan dan acara di al-munaji ini tidak akan keluar dari syariat-syariat Islam. Dan ini saya yakini mudah-mudahan ini menjadi gudangnya orang-orang soleh. Ketika ini menjadi gudang-gudangnya orang soleh, ini calonnya Bapak Ibu, orang soleh dan soleh. Maka apa kata Ibnu Al-Munkadir? Innallaha la yahfadhu birijalis soleh
waladahu wa walada waladihi wad duwairati allati haulahu fama yazaluna min hifdin minallahi wa sitri. Ketika di satu desa Petobo, kelurahan Petobo, itu ada orang soleh, maka salah satu barokahnya semua anak cucunya orang-orang soleh tersebut, bahkan wadduwairati allati haulahu, tetangga sekitar, berarti tetangga sekitar al-munaji, itu mendapatkan jaminan fama yazaluna min hifdin minallahi wa sitri, akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kembali ke topik pembahasan. Yang kedua, Allah menjadikan Islam ini sebagai solusi dalam permasalahan, dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi ini walaupun memang seorang Rasul, Habibullah, kekasih Allah, tapi Nabi ini masih manusia biasa, punya keluarga, masih makan, masih minum, walaupun beda makannya dengan kita. Kalau Nabi kan makannya sedikit, Gus. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Itu bedanya. Nabi ini pernah punya permasalahan yang kalau seandainya ini terjadi pada masyarakat Petobo, saya yakin bunuh diri masyarakat Petobo ini, atau lari dari rumah. Nabi ini punya istri berapa? Setelah Khadijah wafat, berapa istrinya Nabi? Antis ini suatin 9, Gus ya, 9. Tapi kok usah ditiru Pak, jangan nanti bilang sunnah Rasul, jangan. Nabi ini punya istri 9. Istri Nabi yang paling cemburuan, nah perhatikan ibu-ibu, istri Nabi yang paling cemburuan itu adalah Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah. Jadi ibu-ibu kalau ada yang cemburuan, bapak-bapak tidak usah marah, itu sanadnya dari Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah ini paling pencemburu. Suatu ketika, nah kalau ini sekaligus saya ijazahkan kalau Gus Adit berani. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah istri Anda yang paling Anda cintai, yang paling Anda sayangi?" Ayo kira-kira kalau masyarakat Petobo beristri 2 saja, ada yang tanya seperti itu? Pusing Pak, pusing 7 keliling. Tapi apa Nabi itu cara menjawabnya? Nabi sebelum menjawab, Nabi mengambil kurma 3 buah. Ini ya, ini saya ijazahkan Gus, tidak apa-apa Gus kalau dilakukan Gus, kalau mau dicoba. Nabi mengambil kurma 3 buah, diberikan kurma itu kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah, ini kurma spesial dari saya, jangan sampai istri saya yang lain tahu kalau kamu ini saya kasih 3 kurma spesial. Iya siap ya Rasul. Amanah Pak kalau istri Rasulullah itu, tidak mungkin bilang-bilang. Tapi setelah itu Rasulullah ke semua istrinya itu datang memberikan 3 kurma itu juga. Kalimatnya sama, ini kurma spesial dari saya, jangan sampai yang lain tahu. Semua dikasih oleh Rasulullah. Setelah semua dikasih 3 kurma spesial, itu semua istrinya Rasulullah dikumpulkan. Terus Aisyah dipanggil, "Aisyah, sekarang apa pertanyaanmu yang tadi?" Aisyah bertanya lagi, "Ya Rasul, siapa istri Anda yang paling Anda cinta dan paling Anda sayangi?" Rasulullah enak menjawabnya, "Dia yang aku beri 3 kurma spesial dari saya." Semuanya tersenyum Pak. Nah ini ijazah sudah, ajas tukum ini sudah Gus. Silakan kalau mau dipraktikkan, dicoba lah 2 atau 3. Jadi hikmahnya di dalam permasalahan rumah tangga saja Rasulullah ini bijaksana. Jadi bukan pergi ke dukun Gus, tidak pakai jampe-jampe Rasulullah menjawab, tapi menggunakan kebijaksanaan. Lah ini menjadi contoh bagi kita, tapi bukan contoh yang karena yang istri 9, bukan. Bahwa di dalam menghadapi permasalahan apapun, kita harus kembalikan kepada aturan-aturan syariat Islam. Bagaimana caranya datang ke munaji? Tanya sama Abu Sadid. Itu saja sudah. Itu keistimewaan yang kedua.
Keistimewaan yang ketiga, Allah menjadikan kita ini ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita ini dijadikan umat terbaik dan menjadi saksi kelak di hari kiamat bagi orang-orang yang selain umatnya Rasulullah. Ketika umat selain umatnya Rasulullah dibangkitkan dari kubur, mereka akan mengeluh, mereka akan mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Maka kita umatnya Rasulullah lah yang akan menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini istimewanya kita. Dan yang paling penting, Rasulullah itu sudah punya kontrak dengan Allah. Apa kontraknya? Surat di akhir Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita ini sudah dimintakan maaf oleh Rasulullah sebelum kita melakukan kesalahan. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Setiap hari kita berbuat dosa, jangan. Maka dengan adanya keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya Rasulullah, maka sangat kurang ajar menurut saya, sangat tidak layak ketika kita tidak semangat untuk merayakan minimal menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena alasan paling gampang, kenapa kita harus berbahagia, harus semangat di dalam acara Maulid Nabi. Ada cerita itu diceritakan oleh Abbas. Saya dapati cerita ini di syarahnya Sahih Bukhari, di Fathul Bari. Ceritanya seperti ini. Jadi ada seseorang bernama Abbas, tapi bukan Ibnu Abbas. Ada seseorang bernama Abbas, dia bermimpi melihat Abu Lahab. Ibu-ibu kenal Abu Lahab? Bu, kenal Abu Lahab? Kenal? Kalau ada yang kenal saya pulang, Gus. Berarti hantu semua ini, Gus. Tapi pernah dengar ceritanya Abu Lahab? Pernah dengar? Abbas ini suatu ketika bermimpi Abu Lahab, melihat Abu Lahab. Kalau di dalam keterangan itu haulin fi syarri halin, dalam kondisi yang sangat berantakan. Tapi pada waktu itu, karena Abu Lahab ini kan sudah dinas akan selamanya di neraka jahanam. Tapi pada waktu itu Abu Lahab ini sempat santai-santai, Gus, tidak disiksa. Lah akhirnya ditanya oleh Abbas di dalam mimpinya. Abu Lahab menjawab, malakitu ba'dakum rohatan illa ayyakhafah anni kulla yaumil itsnain illa innal azaba yukhaffafu anni kulla yaumil itsnain. Kata Abu Lahab, saya ini tidak pernah berhenti disiksa kecuali siksa saya ini diringankan pada setiap hari Senin. Kenapa kok diringankan pada setiap hari Senin? Ternyata kata Abbas tadi, karena dzalika di hari Senin itu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam wulidah yaumul itsnain, dilahirkan di hari Senin. Wa kanat Suwaibatuh, dan ada seorang budak, Gus ya. Budaknya Abu Lahab itu bernama Suwaibah. Basyarat Aba Lahabin bimaulidihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqaha. Dan ketika Nabi Muhammad lahir di hari Senin, ada budak namanya Suwaibah. Suwaibah ini datang kepada Abu Lahab mengasih kabar. Abu Lahab, karena Rasulullah juga kena ponakan, ponakannya Abu Lahab. Ponakanmu lahir Abu Lahab. Karena bangganya, bahagianya Abu Lahab, Suwaibah yang pada waktu itu seorang budak, fa'ataqaha, langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Hanya pernah bahagia seumur hidup satu kali. Abu Lahab
bosnya orang kafir ini sudah. Bosnya orang kafir ini. Pernah bahagia seumur hidup satu kali karena lahirnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya oleh Allah diringankan siksanya. Nah, maka saya tertarik dengan syair yang digubah oleh Sayyid Ali Al-Maliki. Apa kata beliau? Sumbernya tidak tahu ini sebenarnya gubahan syair siapa Gus, tapi saya dapatkan di kitab punya Sayyid Ali Al-Maliki, Haul Iktifal. Kata beliau di dalam syairnya, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhalladan yukhaffafu ata anhu fi yaumil itsnaini lisururi bi ahmada. Kata Said Alwi di dalam syairnya itu, jika seseorang yang menjadi bosnya orang kafir itu diringankan siksanya hanya karena pernah bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad satu kali seumur hidup. Famadzannu bil abdilladzi tula umrihi. Bagaimana dengan kita yang sudah jelas umatnya Rasulullah bahagia sepanjang umurnya. Bi ahmada masruran wa mata muwahidan. Bagaimana jaminan yang Allah berikan kepada kita yang setiap hari sepanjang umurnya kita bangga dengan adanya, dengan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, hadirnya kita di Maulid Nabi ini menjadi wasilah agar kita mendapat pengakuan dari Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini cukup. Dan terakhir izinkan saya mengijazahkan sesuatu. Ikutan Gus, kita Gus. Ini oleh saya pada acara Maulid. Ada ijazah dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini Bapak Ibu punya guru namanya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori ini punya guru sinten bulul marum Gus? Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani Bapak Ibu usia 12 tahun sudah dipercaya menjadi imam di Masjidil Haram. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu sekalian yang ada di Munaji ini juga menjadi penerusnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Amin Allahumma amin. Sekarang saya mengijazahkan satu tentang fadilah Maulid Nabi. Ini silahkan diamalkan karena sebentar lagi akan ada bagi-bagi uang. Dapat semua Gus ini Gus. Saya dapat Gus. Uangnya 2.000 apa yang masih dari BNI? Ini Bapak Ibu, ini diamalkan di rumah. Saya bacakan nih, saya ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala darahim maskukatin fiddatin, kepada uang, berarti uang kita yang kita bawa sekarang pada acara maulid. Tadi sudah dibacakan qiraati maulidin Nabi. Maka kanat au zahaban wa khalatoh tilkat darahimah bi ghairiha, maka uang itu nanti sampai di rumah itu dicampur dengan uang yang ada di rumah yang tidak dibawa ke acara maulid Nabi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ibu jelas? Uang Bu, masa Ibu gak jelas urusan uang? Karena ibu-ibu kalau sudah urusan uang, al-fulus yuhyin nufus gitu. Mafil fulus mampus gitu kan. Jadi uang yang dibawa ibu pada saat acara maulid Nabi, ada yang bawa uang Bu? Bawa uang Bu? Nah, itu nanti sampai di rumah itu wa khalatoh tilkat darahima bi ghairiha, campurkan dengan uang yang ada di rumah.
maka nanti jaminannya waqa'at fihal barakatu wala yaftakiru sahibuha. Bapak Ibu dijamin tidak akan fakir selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Maulid. Ini sekaligus saya ijazahkan, sudah diamalkan. Saya terima ijazah ajastukum ya. Sudah saya ijazahkan ini dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ini penutup terakhir dari saya, ijazah ini. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu, kita hadir di Maulid Nabi ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas segala kesalahan, ketidaknyamanan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.